Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nabila Sumito, NIM 1314230007 dari kelas 1A. Di video kali ini saya memenuhi tugas psikologi pendidikan. Saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu perkembangan anak selama masa sekolah dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Kehidupan manusia terus berubah, berawal dari dua sel dasar, yaitu sel stelo dan sperma. Suatu organisme tumbuh dan berkembang. Dua sel tersebut kemudian membelah diri dan berdiferensiasi untuk menghasilkan tulang-tulang, syaraf, otot, usus, otot, dan bagian-bagian organ tubuh lainnya. Setelah kurang lebih 9 bulan lamanya dalam kandungan ibu, organisme yang baru tumbuh tersebut akhirnya menjadi bayi manusia yang sempurna dan siap lahir ke dunia dengan perangkat keterampilan hidup minimal, yaitu bernafas. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang masa kanak-kanak atau karakteristik anak usia sekolah dasar. Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Kalau mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, berarti anak usia sekolah berada dalam dua masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah atau 6-9 tahun dan masa kanak-kanak lahir 10-12 tahun. Anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru hendaknya mengembangkan pelajaran yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan aspek-aspek perkembangan anak. Perkembangan berkenaan dengan keseluruhan kepribadian individu anak, membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. Secara umum dapat dibedakan beberapa aspek utama kepribadian individu anak, yaitu aspek kognitif, fisik motorik, sosio-emosional, bahasa, moral, keagamaan. Nah, 5, saya akan menjelaskan perkembangan anak selama masa sekolah menengah pertama. SMP atau sekolah menengah pertama merupakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dan pembelajaran di tingkat SMP memberikan penataan peletakan pondasi dalam menyiapkan generasi agar menjadi manusia yang mampu menghadapi era yang semakin berat. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 17 tentang pendidikan dasar disebutkan bahwa pendidikan dasar terdiri dari SD, SMP. Jika suatu bangsa menginginkan kemajuan di bidang pendidikan, maka harus ada upaya untuk mengembangkan potensi dan bakat dari peserta didik. Untuk mengembangkan potensi dan bakat peserta didik, dilakukan proses pembelajaran. Dengan proses pembelajaran yang baik dan berkualitas, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, serta bekal untuk menghadapi berbagai kemajuan dan tantangan zaman. Yang keenam, penjelasan perkembangan anak selama masa sekolah menengah atas. Perkembangan emosional emosi pada remaja masih labil. Karena erat hubungannya dengan keadaan hormon, mereka belum bisa mengontrol emosi dengan baik. Dalam satu waktu mereka akan kelihatan sangat senang sekali, tetapi mereka tiba-tiba langsung bisa menjadi sedih atau marah. Contohnya pada remaja yang baru putus cinta atau remaja yang tersinggung perasaannya. Emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka daripada pikiran yang realistis. Saat melakukan sesuatu, mereka hanya menuruti ego dalam diri tanpa memikirkan resiko yang terjadi. Perkembangan kognitif. Hal ini menyangkut tentang hubungan sebab akibat. Remaja sudah mulai berpikir kritis sehingga ia akan melawan bila orang tua, guru, lingkungan masih sebagai anak kecil. Mereka tidak akan terima jika dilarang melanggar orang yang lebih tua tanpa diberikan penjelasan yang logis. Nah, perkembangan moral. Salah satu pola hubungan nasional remaja diwujudkan dengan membentuk satu kelompok. Remaja dalam kehidupan sosial sangat tertarik pada kelompok sebayanya, sehingga tidak jarang orang tua dinomor duakan sedangkan kelompoknya dinomor satukan.
Contohnya, apabila seorang remaja dihadapkan pada suatu pilihan untuk mengikuti acara keluarga dan berkumpul dengan teman-teman, maka dia akan lebih memilih untuk pergi dengan teman-teman. Terakhir, kesimpulan. Perkembangan anak adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari pematangan. Di sini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem yang berkembang sedemikian rupa perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.